Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 4 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Woga SAG. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 BITS 3 di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta 60304742187003. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan di SD Impres Jagebob 2 Merauke kelas 3. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Oleh karena itu, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Bagi teman-teman yang sudah ditunjuk untuk memimpin doa, Ibu persilakan. Yang lain kita berdiri, kita ambil sikap doa yang baik, yang sopan. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terbaik, terima kasih atas perlindungan pada malam tadi. Sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam kelas ini dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, sekarang kami mau belajar. Semoga Engkau mengutus Roh kepada kami agar kami dapat belajar tentang perbuatan yang baik. Harus kami lakukan. Kuatkanlah kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan yang menyatakan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Kathy yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk kembali. Mari kita berdiri untuk menyanyi lagu. Ayo kita berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Baik, silakan duduk kembali. Ibu mau absen dulu ya. Aprilia Natalia Toa, Ada Bu. Aurelia Supusepa, Ada Bu. Eduardus Supusepa, Ada Bu. Engelbertus Supusepa, Ada Bu. Rafael Henry Rifano, Ada Bu. Roberto Antonio Toa, Ada Bu. Samuel Christian Peters, Ada Bu. Rivena Belisia Amsat, Ada Bu. Feli Priscila Manuas, Ada Bu. Yoris Delson Tabo. Izin, apa sakit? Izin. Katerina, Ada Bu. Redela Madika, Eloy Tristan, baik. Denio, tidak masuk, alasannya apa? Sakit. Baik. Jadi yang hadir hari ini 13 orang, 2 orangnya 1 izin, 1 sakit. Baik. Anak-anak, masih ingatkah kalian materi kita minggu lalu? Tentang apa? Allah menyertaiku tumbuh dan berkembang. Minggu lalu kita sudah bicara bagaimana Tuhan Allah menyertai kita tumbuh dan berkembang dalam keluarga. Berarti dalam keluarga ada siapa-siapa yang turut andil dalam perkembangan hidup kita? Ada bapak, ada mama, ada kakak, ada adik ya. Itu adalah tumbuh kembang kita dalam keluarga. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aku melakukan perbuatan baik. Aku melakukan perbuatan baik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini adalah agar siswa dapat melakukan perbuatan baik kepada sesama dan juga terhadap alam ciptaan dalam kehidupan setiap hari sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi, itu adalah tujuan yang hendak kita capai di akhir materi ini. Baik, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik itu perbuatan yang bagaimana yang sehingga dikatakan baik? Jujur, setia, suka menolong, tidak pukul, tidak maki,
sebenarnya artinya? Perbuatan baik adalah perbuatan yang membuat orang apa? Senang atau marah? Senang. Jadi perbuatan baik adalah perbuatan yang membuat orang yang kita tolong dia bahagia, senang dengan kita, dengan sikap kita terhadap mereka. Lalu contoh-contoh perbuatan baik. Satu orang satu. Elvano, apa itu? Contoh perbuatan baik. Menolong siapa? Menolong orang lain. Ica, jujur, Elo, setia, Edi. Menolong sudah disebut. Jujur, setia, menolong orang lain, membantu. Menolong sama dengan membantu. Jadi sikap-sikap yang kalian sebutkan itu adalah contoh-contoh sikap baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, di sekolah, di dalam masyarakat. Ya, intinya dimanapun kita berada, kita harus selalu berbuat baik. Ibu guru akan membagikan gambar, silakan diperhatikan. Gambar apa yang ada di dalam lembaran kerja? Silakan diperhatikan. Di dalam kertas itu ada gambar-gambar di jalur kiri dan juga di jalur kanan. Bagian kanan dan bagian kiri. Coba diperhatikan. Bagian kiri itu perbuatan apa? Contoh perbuatan apa? Perbuatan jahat. Di sebelah kanan perbuatan baik. Coba, kenapa di sebelah kiri dikatakan jahat? Di sebelah kanan dikatakan perbuatan baik. Karena apa? Yang di sebelah kiri ada perbuatan apa saja yang disebut jahat? Makan sendiri dengan tidak mau berbagi dengan teman, apalagi tidak membantu orang tua ketika ibunya pergi berbelanja di pasar. Yang ketiga gambar apa? Coba diperhatikan gambar. Ya, jadi gambar yang ketiga itu, ya, gambar yang ketiga diperhatikan. Anak sama bapak naik sepeda motor, tetapi ketika ban motor dia kempes, anak duduk santai di atas motor, bapak yang dorong motor. Berarti anak itu tidak baik atau tidak? Lalu di gambar sebelah kanan, gambar pertama apa? Berbagi. Siapa yang berbagi? Teman-temannya. Ya, jadi gambar kanan merupakan perbuatan baik karena apa? Ada makan berbagi, dia membantu orang tua mengangkat barang dan sebagainya, sehingga itu dikatakan perbuatan baik. Baik anak-anak, tadi kita sudah bahas bersama bagaimana contoh perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan kita setiap hari. Sekarang kita akan membaca bersama sebuah cerita, ya. Ibu akan membagikan ceritanya kepada kalian. Baik, semua sudah dapat? Ceritanya sudah dibagikan, semua sudah dapat? Sudah? Baik. Coba satu orang membaca ceritanya untuk kita semua dengar bersama. Ya. Yeti bisa baca? Baik. Suara besar. Suatu desa hiduplah sebuah keluarga. Sebut saja Adik. Putra saudara Yosef. Yosef mempunyai dua orang anak, Maria dan Markus. Maria adalah anak yang baik dan selalu menuruti nasihat orang tuanya. Markus adalah adik dari Maria. Setiap hari Markus selalu dimanggil oleh Yesusnya. Apapun yang dimintanya selalu dipenuhi. Maria dan Markus sama sekolah di tempat yang sama. Suatu hari terjadi suatu perselisihan antara Maria dan Markus. Maria dan Markus saling adu karena uang jajan. Maria diramas oleh Markus itu membeli jajan di sekolah. Karena Mary adalah kakak yang baik, dia tidak menyampaikan kejadian itu kepada ayahnya. Tetapi ada teman Mary, sebut saja Marta, memberitahukan kepada Yosef tentang kejadian yang mendengar cerita dari Marta. Tanpa berpikir panjang, Yosef memukul Markus. Akibat perbuatannya, setelah mendapat pukul dari anak-anaknya, Markus pun menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada Mary, dan mereka berdua pun bersama. Baik, terima kasih kepada Katie yang sudah membacakan cerita, tetapi ibu guru mau cerita ulang. Karena Katie pun suara sangat lembut, sampai yang kelompok sini tidak dengar, ya. Baik, jadi cerita tentang Mary dan Markus. Mary dan Markus ini tinggal di sebuah keluarga. Bapaknya Mary bernama Yosef,
Yosef. Mereka tinggal hidup rukun, damai, dan Mary dan Markus, mereka berdua sama-sama bersekolah di tempat yang sama. Suatu hari terjadi peristiwa yang di luar nalar, di luar pikiran bapaknya. Karena apa? Setiap hari Mary dan Markus ini selalu dinasihati dengan baik supaya dimanapun mereka berada, mereka selalu berbuat baik. Tetapi tidak terjadi demikian pada saat itu. Mary dan Markus ya bertengkar, beradu mulut. Karena apa? Karena Markus merampas uangnya Mary. Merampas untuk apa? Membeli jajan di kantin. Ya. Lalu terjadilah perselisihan di antara mereka. Markus dia berhasil mengambil uangnya Mary dan dia ke kantin membeli jajan. Dan pada saat itu Mary hanya diam. Karena apa? Kalau dia mau memukul, membalas Markus, Markus itu adalah adiknya. Akhirnya si Martha, temannya Markus sama Mary melihat kejadian itu. Tanpa berpikir panjang, pulang sekolah, Martha menuju rumahnya Bapak Yosef. Dia pelapor, ya. Bapak, tadi Markus dia rampas Mary uang, ya. Dia cerita semua kejadiannya. Lalu uangnya bagaimana? Bapak Yosef dia tanya. Markus berhasil ambil, dia sudah beli jajan semua. Akhirnya sebagai seorang bapak, Yosef dia mengambil keputusan bahwa hal yang dilakukan oleh Markus adalah tindakan yang tidak baik dan sangat memalukan karena terjadi di lingkungan sekolah, ya. Kakak dan adik baku pukul di lingkungan sekolah hanya karena uang jajan. Akhirnya Bapak Yosef dia memukul si Markus, ya. Markus pun menyadari perbuatannya bahwa apa yang dilakukan itu salah. Akhirnya dengan berat hati, ya, namanya manusia, yang pertama, aduh pilih bapak ini bikin malu saja, masa pukul saya di depan Martha lagi. Tetapi di sisi lain dia juga berpikir, ternyata yang saya sudah lakukan tadi pagi di sekolah adalah perbuatan yang tidak baik. Dan dia menerima itu, dia mengoreksi diri, dia berpikir dalam hati, pokoknya saya harus minta maaf sudah. Habis kakak Mary dia marah saya juga sudah buat salah, jadi saya harus meminta maaf. Dan mereka dua, Markus dan Mary, berdamai kembali. Baik, itu adalah cerita singkat tentang keluarganya Bapak Yosef. Sekarang lihat pertanyaan yang ada di dalam lembaran kerja kalian. Ada 6 pertanyaan berdasarkan cerita tadi. Silakan dikerja dalam kelompok. Kerja dalam kelompok, ayo, mana? Kerja dalam kelompok, ini nomor 1. Ya, kerja sudah. Perhatikan nomor 1 sampai nomor 6. Ya, perhatikan nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 sampai nomor 6 ya, dikerjakan. Ya. Ya, 1 orang tulis, nanti sebentar 1 orang yang baca di depan kelas. Semua sudah kerja? Sudah? Baik. Waktu mengerjakan diskusi sudah selesai ya. Sekarang 1 kelompok utus 2 orang untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi. Ibu guru minta kelompok yang pertama, kelompoknya Lia. Kelompoknya Lia, Ibu persilakan untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi. Yang maju 2 orang ya. Yang maju 2 orang, bawa hasil pekerjaannya, jangan duduk melamun, ya. Ya. Yang lain memperhatikan teman untuk membacakan. Terima kasih atas kesempatan yang Suaranya besar sayang. akan membaca hasil diskusi kami. Baik. Suara besar. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Yosef, Mary, Markus, dan Martha yang melakukan Baca jangan tertawa ya. perbuatan baik adalah Mary dan yang jahat adalah Markus. Mary adalah anak yang ramah, pintar, rajin, membantu orang Suara besar. Dan orang dan sabar dalam menghadapi adiknya Markus. Suara besar. Perbuatan jahat yang dilakukan Markus adalah merampas uangnya Mary untuk membeli jajan. Kalau kami di pihak Mary, kami akan Kalau kalian di pihak Mary, apa yang kalian lakukan? Nomor 6 terakhir. Perbuatan Mary disebut baik karena Sudah besar. tidak
ayahnya tetapi tentang perbuatan. tentang perbuatan Markus ketika itu. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Lia yang sudah membacakan hasil diskusi. Mari kita beri tepuk tangan. Silakan duduk. Baik, untuk kelompok 2, kelompok 3 suara yang besar ya. Yang berikut kelompoknya Ica. Ibu guru persilakan. Ingat suara yang keras. Terima kasih atas kesempatan kami akan membacakan puisi. Suara besar. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Yosef, Mary, Markus, dan Marta. Yang melakukan perbuatan baik adalah Mary, dan yang jahat adalah Markus. Mary adalah anak yang ramah, pintar, rajin, membantu orang tuanya, bersabar, dan menghadapi adiknya Markus. Perbuatan jahat yang dilakukan Markus adalah merampas uang Mary untuk membeli. Kalau kami di pihak Mary, kami akan mengalah. Perbuatan Mary disebut baik karena ia tidak melaporkan kepada bapaknya tentang perbuatan Markus. Baik, terima kasih atas hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok Ica. Mari kita beri aplaus kepada kelompoknya Ica. Baik, ibu guru membaca lagi mereka punya hasil diskusi karena suara tadi terlalu lembut ya. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Yosef, Mary, dan Marta. Nomor yang kedua, yang melakukan perbuatan baik adalah Mary dan yang jahat adalah Markus. Nomor 3, Mary adalah anak yang ramah, pintar, rajin membantu orang tua dan sabar dalam menghadapi adiknya Markus. Nomor keempat, perbuatan jahat yang dilakukan Markus adalah merampas uang Mary untuk membeli jajan. Dan yang kelima, kalau kelompoknya Ica ada di pihak Mary, mereka akan mengalah, katanya kelompok Ica. Nomor 6, perbuatan Mary disebut perbuatan baik karena ia sabar dan tidak melaporkan kejadian kepada bapaknya Yosef tentang perbuatan Markus. Itu hasil diskusi kelompok Ica. Silakan duduk. Kelompok terakhir, Betty, silakan maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kami akan membacakan hasil diskusi. Jawaban nomor 1. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Yosef, Mary, Markus, dan Marta. Nomor 2. Yang melakukan perbuatan baik adalah Mary dan yang jahat adalah Markus. 3. Mary adalah anak yang ramah, pintar, rajin, membantu orang tuanya, dan sabar dalam menghadapi adiknya Markus. 4. Perbuatan jahat yang dilakukan Markus adalah merampas uang Mary untuk membeli jajan. Nomor 5. Kalau kami di pihak Mary, kami akan mengalah. 6. Perbuatan Mary disebut baik karena ia tidak melaporkan kepada bapaknya tentang perbuatan Markus. Baik, terima kasih atas laporan hasil diskusi dari kelompok Keti. Mari kita beri aplaus kepada kelompok Keti. Jadi anak-anak, tadi dalam cerita tadi mau mengajak kita, kejadian Mary dan Markus mau mengajak kita supaya dalam kehidupan setiap hari kita selalu melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu melakukan perbuatan baik. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, mari kita lanjut, kita membaca perikop kitab suci yang berbicara tentang ajakan untuk berbuat baik. Kita membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai 12. Ibu guru membacakan bacaannya, kalian silakan mendengar. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, dalam bacaan tadi, bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia mengajak kita, Santo Paulus mengajak kita supaya hidup dalam kasih. Dalam kasih berarti apa? Hendaknya perbuatan baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita sudah melakukan kasih yang diperintahkan Tuhan kepada kita.
maka Tuhan pun akan sayang kepada kita. Tuhan sayang kepada kita, manusia pun sayang dengan kita. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin menjadi baik. Amin atau tidak? Amin. Ya, baik. Setelah kita membaca kitab suci, kita mendengarkan cerita tentang Mary dan Markus. Sekarang kalian, ibu guru minta untuk mewarnai gambar-gambar perbuatan baik dan menulis ya semboyan kata-kata pesan apa yang ingin kalian sampaikan melalui gambar tersebut ya. Silakan dikasih keluar pensil warnanya dalam tas itu, dikasih keluar supaya diwarnai. Silakan warnai yang sudah dapat, silakan diwarnai gambarnya yang cantik ya. Oke, sudah dapat? Semua sudah dapat gambar? Oke, silakan diwarnai ini. Yang punya pensil warna berikan pinjaman kepada teman yang tidak punya pensil. Sesudah mewarnai gambar, kalian dipersilakan menulis satu pesan di bawah gambar itu. Pesan untuk melakukan perbuatan baik. Kelompok lain bisa memberi bantuan kepada kelompok ini tidak punya pensil warna. Bisakah? Bisa. Ibu guru minta ya. Ini adalah contoh salah satu perbuatan baik ya. Berbagi pensil warna kepada teman, meminjam ya. Baik. Jangan lupa tulis nama ya, pekerjaannya ditulis nama. Baik. Waktu mewarnai gambar sudah selesai. Satu orang kumpul dan taruh di depan mejanya Bu Guru. Oke, yang sudah berikan kepada Ella supaya dikumpul di atas mejanya Bu Guru. Kelompok situ lagi. Kelompoknya Chris. Baik, perhatikan ke depan. Jadi kita sudah belajar tentang perbuatan baik. Contoh perbuatan baik itu harus kita lakukan di rumah. Contoh perbuatan baik di rumah, contohnya apa? Biasa tiap hari di rumah buat apa? Mencuci piring, menyapu, engel, membantu menyimpan, merapikan tempat tidur. Lia, cuci piring sudah, menyimpan tempat tidur sudah. Membantu ibu pel rumah. Oh, pel rumah, rajin sekali ya. Lalu Chris, contoh perbuatan baik di rumah? Ya. Menjemur pakaian bagus, rajin semua ya. Ibu guru punya anak-anak dalam kelas 3 ini rajin semua. Ya. Lalu, itu di rumah ya, sekarang di sekolah. Perbuatan baik apa yang kalian sudah buat di sekolah? Elo. Membagi teman. Menghormati guru menurut Kathy. Membagi teman. Membagi apa? Jajan. Berbagi jajan kepada teman. Elo lagi. Apa? Membantu teman apa? Oh, membantu teman yang sedang kesulitan. Ferry? Apakah ada yang lain? Contoh yang lain? Baik, itu adalah contoh perbuatan baik di sekolah ya. Sekarang perbuatan baik terhadap alam ciptaan. Ya, ingat lingkungan sekitar juga harus kita perlakukan dengan baik karena Tuhan sudah kasih kita dengan cuma-cuma. Maka perbuatan apa yang sebagai wujud cinta kepada alam lingkungan di sekitar sekolah kita dulu. Yang pertama, apa? Tidak boleh memotong pohon, bagus. Menyiram bunga, baik. Membuang sampah di tempatnya, baik. Siapa lagi? Beto, ibu guru minta Beto karena dari tadi Beto itu diam saja. Beto, biasa Beto tiap hari buat apa? Terhadap lingkungan. Di sekolah ini dulu, kalau di lingkungan sana terlalu jauh. Di sekolah tiap hari Beto buat apa? Membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh memotong pohon sembarangan. Apalagi? Membersihkan kelas ya. Baik, itu semua adalah contoh-contoh perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, dan juga terhadap alam ciptaan. Karena apa? Kenapa kita harus berbuat baik? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita dengan cuma-cuma Dia kasih. Cinta Tuhan yang cuma-cuma yang pertama kita dapat sebagai hadiah itu apa? Yang paling pertama itu apa? Nafas kehidupan. Yang kedua apa? Nafas kehidupan baik, menurut dia hati nurani baik. Apalagi selain nafas, apalagi kesehatan. Ya, itu semua di sini sehat toh. Lalu rezeki diberikan kepada setiap manusia itu berbeda, dan juga kita bahagia karena diberikan orang tua yang baik yang selalu merawat mendidik kita dengan keterbatasan dan kemampuan mereka masing-masing. Tuhan sudah kasih orang tua yang baik, bapak ibu guru yang sayang, yang selalu menuntun kita supaya apa? Kita bisa belajar dengan baik, kita bisa kenal guru, bisa tahu baca, dan juga orang tua yang mengajarkan kita tentang moral, kebaikan, apa yang harus kita buat supaya kita dikatakan anak yang baik. Nah,
mudah-mudahan apa perbuatan apa yang kita buat, kita dapat teruskan kepada siapa saja, dimanapun kita berada, yang kita jumpai. Yang namanya manusia, kita harus berbuat yang baik. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita ulangan, mengevaluasi apa materi apa yang kita sudah dapat tadi. Masih ingat toh materi-materi tadi? Masih. Baik. Silakan tulis nama, ya. Tulis nama. Suruhannya, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, A, B, C, atau D, ya. Silakan ditulis nama kelas. Oke. Jumlah soalnya 5 nomor ya. Tulis nama, jangan lupa hari tanggal, nama lengkap. Oke. Baca soalnya ya. Diperhatikan gambarnya baik-baik, dikerjakan dengan teliti supaya hasil nilainya bagus. Yang sudah boleh kumpul. Baik, satu orang kumpul ya. Keti, kumpul teman-teman yang sudah selesai kerja, dikumpul ke situ. Baik, kalian duduk sambil ibu guru periksa nilai dulu ya, siapa yang dapat nilai yang paling bagus ini. Baik, dari hasil pekerjaan siswa, ya ibu guru sudah periksa, kalian punya hasil kerja, semuanya dapatkan nilai 100. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari hasil yang diperoleh kalian tadi menjawab soal-soal 5 nomor, berarti ibu guru hari ini merasa bahwa kalian sudah mengerti tentang materi pelajaran yang kita pelajari hari ini tentang aku melakukan perbuatan baik. Mudah-mudahan nilai yang ada di kertas yang 100 itu, teori hari ini 100, prakteknya pun harus 100. Ya. Sekarang ibu guru minta kalian menulis ya, refleksi terhadap pelajaran yang ibu guru sudah kasih, ya. Refleksi terhadap pelajaran yang sudah dikasih. Kalau sudah menulis refleksi, akhir pelajaran nanti dikumpul ya, dikumpul ke ibu guru. Baik, itu nanti akhir pelajaran baru dikumpulkannya refleksi. Apakah pelajaran hari ini sudah dimengerti dengan baik atau tidak? Lalu dituliskan sikap apa yang harus saya buat. Misalnya dalam hidup saya harus jujur, berarti tulis itu sikap jujur yang harus saya buat dalam hidup. Baik, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang mengerti? Semua sudah mengerti ya? Mari kita tutup pelajaran kita hari ini. Kita menyanyikan sebuah lagu. Kita cuma berdiri. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Baik, mari kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Ambil sikap doa yang baik. Kita mengakhiri, kita menyerahkan seluruh kegiatan kita hari ini, terutama materi yang kita pelajari hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini tidak sekedar teori, tetapi dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari, bagi terhadap keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga terhadap alam ciptaan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami di hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun, membimbing kami agar apa yang kami pelajari hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terutama kami selalu berbuat baik terhadap keluarga, terhadap sekolah, dan juga terhadap lingkungan masyarakat kami. Semoga dalam kehidupan kami setiap hari kami selalu menabur kasih dan damai kepada setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Baik, selamat siang.